ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi pengkomunikasian, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Mari kita bahas satu-satu ya. Perubahan paradigma belajar. Ya, menurut Raja Dewantara, pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya ya. Jadi mungkin cara pembelajaran yang dahulu itu sekarang sudah tidak relevan lagi ya, karena kodrat zamannya tidak masuk situ. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan karakter, kemudian harus berpihak dan berpusat kepada peserta didik. Berprofil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik, ya itu adalah teknik. Jadi bukan berarti kita harus membeda-bedakannya, tapi teknik penyampaian kita terhadap murid yang berbeda karakteristiknya seperti itu ya. Kemudian berpihak dan berpusat pada murid. Dulu mah ya pembelajaran kan apa itu namanya, guru teh apa, teacher center ya. Nah sekarang kita harus merubah itu, jadi harus student center. Jadi
digali keinginan murid, bukan kita memaksakan. Bahagia di sana ya. Kemudian jujur, berarti tidak ada yang mengambil barang teman-teman. Ini itu keyakinannya ya. Oke, lanjut. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini segitiga restitusi seperti ini. Jadi kalau ada anak yang melakukan indisipliner atau menurut kita terhadap melanggar menyimpang gitu ya, ada tiga yang harus kita lakukan sebagai guru. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini nanti kita gali dari diri siswa itu sendiri, misalkan dia salahnya di mana dan cara memperbaikinya gimana. Jadi bukan kita yang bilang kamu seharusnya begini tidak, tapi gali motivasi intrinsik dia ya, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Izin mau menanggapi. Coba boleh berdiri? Ya. Teman-teman coba kasih ini tepuk hebat dulu dong buat Ibu Lia. Biar semangat ya. Ini tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Ulangi lagi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Baik, Bu Lia, saya mungkin menanggapi dari materi yang telah Ibu sampaikan. Sangat luar biasa ya materinya. Ini membuka wawasan saya pribadi sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif pada peserta didik. Untuk materi yang Ibu sampaikan betul sekali bahwa disiplin positif itu perlu dilaksanakan dalam lingkungan sekolah ya, dan itu terutama berawal dari diri sendiri, juga berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu menjadi kondusif, aman dan nyaman sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan bahagia. Nah, karena kan tujuan untuk dari disiplin positif ini adalah untuk menciptakan anak sesuai dengan karakter dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari disiplin positifnya ada segitiga restitusi. Mungkin kita sebagai guru sebagai pengontrol ya, dan kita harus melakukan restitusi itu. Ada tahapannya mungkin ya, tidak hanya sebagai seorang penghukum, tidak sebagai teman, karena idealnya kita sebagai guru adalah menjadi seorang manajer. Itu saja mungkin tanggapan dari saya, Bu Lia. Terima kasih materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi untuk tanggapannya. Ibu Bapak, saya menyampaikan sedikit bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan anak-anak yang bahagia dan selamat. Mudah-mudahan anak didik kita nantinya menjadi pribadi yang bahagia, selamat dunia akhirat. Dan pemaparan dari Bulia, kemudian kegiatan hari ini saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Yuliandini SPD, merupakan rekan dari CGP Ibu Lia Lisdayati SPD. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kegiatan diseminasi di SDN 274 terkait penerapan budaya positif yang telah Ibu Lia laksanakan di kelas, yaitu di kelas 4. Alhamdulillah kegiatan hari ini menambah wawasan bagi guru-guru, terutama saya sendiri, karena kita di sini belajar mendapat teori baru, ilmu baru yang akan diterapkan nantinya untuk perubahan ke
arah yang lebih baik, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini saya juga menyadari bahwasannya teori itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Namun lebih penting lagi ketika pelaksanaan di kelas masing-masing, yaitu tadi yang sudah Ibu Lia sampaikan bahwasannya Ibu Lia sudah melaksanakan praktik baiknya di sekolah, yaitu di kelas 4. Nah, pengalaman itu akan menjadi saya memberikan motivasi baru bagi saya pribadi ke depannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Asrianti, rekan sejawat dari CGP Ibu Lia Lisdayanti di SDN 274 Cempaka Arum. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Lia. Dalam kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, terutama mengenai budaya positif, di mana disiplin positif ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di kelas terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.